baiklah, kita akan mengetahui bagaimana sih latar belakang mengenai pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM merupakan jenis pengadilan yang khusus untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan ini dikatakan khusus karena dari segi penamaan, bentuk pengadilan sudah secara spesifik, menggunakan istilah pengadilan HAM dan kewenangan. Pengadilan ini juga mengadili perkara tertentu, yaitu terkait kejahatan kemanusiaan. HAM merupakan perbuatan pidana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi landasan berdirinya pengadilan HAM, mengatur tentang beberapa kekhususan atau pengaturan yang berbeda dengan pengaturan dalam hukum acara pidana. Pengaturan yang berbeda atau khusus ini dapat dilihat mulai sejak tahap penyelidikan, di mana yang berwenang adalah Komnas HAM, sampai pengaturan komposisi berbeda pada pengadilan pidana biasa. Ketentuan dalam KUHP yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang berat juga mengatur tentang jenis kejahatan yang berupa pembunuhan, perampasan, kemerdekaan, penyiksaan, penganiayaan, dan pemerkosaan. Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa, yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur. Jenis kejahatan yang diatur dalam KUHP tersebut adalah jenis kejahatan yang sifatnya biasa, yang jika dibandingkan dengan pelanggaran HAM yang berat harus memenuhi beberapa unsur atau karakteristik tertentu yang sesuai dengan Statuta Roma 1999 untuk bisa diklarifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat. Perkenalkan, nama saya Syarifah Widya dengan NIM 2205040040. Landasan logis terbentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 kepentingan untuk mengadakan proses peradilan untuk kejahatan yang termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan melalui mekanisme nasional mengharuskan dipenuhinya instrumen hukum nasional yang memadai sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum internasional. Berdasarkan kondisi penuhnya instrumen hukum untuk berdirinya sebuah pengadilan HAM secara cepat, maka pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang pengadilan HAM. Perpu ini telah menjadi landasan logis untuk adanya penyelidikan kasus pelanggaran HAM berat di Timur Timur oleh Komnas HAM. Karena berbagai alasan, Perpu Nomor 1 Tahun 1999 ini yang kemudian ditolak oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Alasan ditolaknya Perpu Nomor 1 Tahun 1999 adalah: yang pertama, secara konstitusional menentukan Perpu tentang pengadilan HAM dengan mendasarkan pada pasal 22 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, yang menjadikan dasar untuk mengkualifikasikan adanya kegentingan yang memaksa dianggap tidak tepat. Masih terdapat ketentuan yang dinilai menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida tahun 1948 dan tidak sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku. Masih menggunakan standar konvensional yakni dengan mendasarkan pada KUHP yang banyak membatasi tuntutan pada personal sehingga tidak mampu menjangkau tuntutan secara lembaga. Masih terdapat substansi yang kontradiktif dan berpotensi untuk berbenturan atau overlapping dengan hukum positif. Yang kedua yaitu substansi yang diatur dalam Perpu tentang pengadilan HAM masih terdapat kekurangan atau kelemahan antara lain sebagai berikut: kurang mencerminkan rasa keadilan karena ketentuan dalam Perpu tersebut tidak berlaku surut, sehingga pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan sebelum Perpu ini disahkan menjadi undang-undang tidak cukup pengaturannya. Selanjutnya yaitu pengaturan pengadilan HAM. Konsideran dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini menyatakan bahwasanya untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan HAM serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat. Perlu segera dibentuk suatu pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini
tentang Pengadilan HAM memberikan 3 mekanisme untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Yang pertama, mekanisme pengadilan ad hoc untuk pelanggaran HAM masa lalu sebelum adanya undang-undang ini. Yang kedua, mekanisme pengadilan HAM yang sifatnya permanen terhadap kasus setelah terbentuknya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Yang ketiga, dibukanya jalan mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Pengaturan tentang pengadilan HAM sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ini adalah kedudukan dan tempat kedudukannya. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum. Kedudukannya di kabupaten ataupun daerah kota, yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan. Pengadilan negeri yang bersangkutan, sedangkan daerah khusus ibu kota. Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Pada saat pertama kali undang-undang ini berlaku, maka pengadilan HAM dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar. Kedudukan dalam pengadilan HAM ini mengikuti pengadilan umum atau pengadilan negeri termasuk dukungan administrasinya. Hal ini membawa konsekuensi bahwa pengadilan HAM ini sangat tergantung dengan dukungan dari pengadilan tersebut. Dukungan administrasi meliputi ruang pengadilan, staf administrasi, panitera, dan ruang hakim. Jenis-jenis kejahatan pada pengadilan HAM. Jenis kejahatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat yang dapat diperiksa atau diputus merupakan yurisdiksi pengadilan HAM. Yang pertama, kejahatan genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan yang meluas atau sistematik. Yang pertama yakni kejahatan genosida. Nah, kejahatan genosida ini ialah merupakan sebuah atau suatu perbuatan di mana dilakukan dengan maksud atau tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras atau kelompok etnis dan juga kelompok agama dengan cara yakni yang pertama yaitu membunuh, yang kedua mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. Nah, kejahatan genosida ini meliputi menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok yang lain. Nah, yang kedua ada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan ini merupakan salah satu perbuatan yang dimana dilakukan sebagai bagian dari juga serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yakni berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Nah, dalam hal ini majelis hakim dalam pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh majelis hakim pengadilan HAM yang dimana berjumlah 5 orang, terdiri atas 2 orang hakim yang dimana pada pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 orang hakim ad hoc. Nah, hakim ad hoc ini adalah hakim yang tidak tetap, sementara yang profesi sebenarnya bukan seorang hakim. Nah, jadi siapa itu hakim ad hoc? Hakim ad hoc adalah hakim yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul ketua Mahkamah Agung. Nah, jumlah hakim ad hoc ini sekurang-kurangnya 12 orang. Hakim ad hoc ini juga diangkat untuk sementara atau 5 tahun dan dapat juga diangkat kembali untuk 1 tahun sekali dalam masa jabatan. Perkenalkan, nama saya Salarifa Pangasti, NIM 220540102. Perkara pelanggaran HAM yang berat yang berwenang memutuskan dan memeriksa adalah pengadilan HAM. Kewenangan untuk memutus dan memeriksa juga termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut tentang kompensasi, ritualisasi, dan rehabilitas bagi korban pelanggaran HAM. Berat sesuai dengan peraturan undang-undangan yang berlaku pada pasal 35 nomor 26 tahun 2000. Selanjutnya, pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan di luar batas teritorial wilayah RI oleh WNI, yaitu UU nomor 26 tahun 2000 memberikan larangan untuk membatasi kewenangan untuk HAM yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun. Sekian, terima kasih.
Peristiwa pembunuhan Munir sendiri ini merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang terkenal di Indonesia, yang dimana kita ketahui bahwa Munir adalah seorang aktivitis HAM yang dikenal kritis terhadap pemerintah. Ia tewas dibunuh dalam pesawat Garuda Indonesia GA974 saat dalam perjalanan dari Jakarta menuju Amsterdam, Belanda pada tanggal 7 September 2004. Adapun beberapa kronologi persidangan kasus peristiwa pembunuhan Munir ini di pengadilan HAM, yang mana di tanggal 2004, tanggal 25 Agustus, Komnas HAM ini membentuk tim penyelidikan kasus Munir sendiri. Dan ada tanggal 20 September, tim penyelidik Komnas HAM ini menyerahkan laporan hasil penyelidik kepada Presiden SBY atau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ada tanggal 13 April 2006, Presiden Yudhoyono memerintahkan pembentuk pengadilan HAM untuk peristiwa pembunuhan Munir. Dan ada tanggal 15 Mei, pengadilan HAM ini untuk peristiwa Munir sendiri ini memulai memeriksa perkara. Dan tanggal 29 Maret 2008, pengadilan HAM untuk peristiwa Munir sendiri memutuskan bahwa peristiwa tersebut merupakan pelanggaran HAM berat. Dan ada tanggal 15 Juni, tepatnya 2008, pengadilan HAM ini memutuskan bahwa Pliocraptus Budihari Prianto ini terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Beberapa kronologi dari kasus pengadilan HAM ini, namun hingga saat ini otak di balik pembunuhan Munir itu belum terungkap. Pemerintah Indonesia telah membentuk tim pencari fakta atau TPF untuk menyelidiki kasus ini, namun hasil penyelidikan TPF ini tidak pernah dipublikasi secara utuh. Pembunuhan Munir ini telah menjadi simbol perjuangan HAM di Indonesia. Kasus ini telah mendorong pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penegakan HAM di Indonesia.